Hai semuanya, selamat datang di channel Story Firda. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah seru dari desa kecil yang penuh drama menjelang pemilihan kepala desa. Bayangkan, ada koper berisi uang misterius yang ternyata palsu, dan uang itu disebar sebagai senjata politik kotor untuk menjatuhkan calon kepala desa lain. Siapa sebenarnya otak di balik semua ini? Bagaimana warga bereaksi? Dan bagaimana akhirnya kasus ini terungkap hingga pelaku ditangkap polisi? Penasaran dengan kisah penuh intrik, pengkhianatan, dan keadilan ini? Yuk, tonton sampai habis dan jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apa menurut kalian kasus ini bisa terjadi di tempat lain? Atau ada pengalaman seru soal politik desa yang pernah kalian dengar? Saya tunggu cerita dan opini kalian. Ya. Desa Sukamaju, sebuah desa kecil di pinggiran kabupaten, mulai terasa berbeda beberapa minggu terakhir. Bendera, spanduk, dan baliho para calon kepala desa menghiasi tiap sudut jalan. Warga tak henti membicarakan siapa yang lebih pantas memimpin, Pak Jaya atau Pak Darto. Pak Jaya, lelaki paruh baya yang bersahaja, dikenal warga karena dedikasinya sebagai guru dan penggerak kegiatan desa. Ia tak banyak bicara, tapi tiap tindakannya selalu konkret dan tulus. Selama bertahun-tahun, ia membantu warga tanpa pamrih, membantu membangun pos ronda, memperbaiki jalan, hingga menjadi penengah dalam sengketa kecil di desa. Sementara itu, Pak Darto adalah sosok yang berbeda. Ia datang dari keluarga terpandang dan dikenal sebagai orang yang berani bicara lantang. Gayanya flamboyan, sering mengadakan acara besar, membagikan bingkisan, dan menjanjikan perubahan cepat. Bagi sebagian warga, ia terlihat meyakinkan. Tapi bagi yang lain, sikapnya mencurigakan dan terlalu bermain uang. Ketegangan makin terasa saat waktu pemilihan tinggal 2 minggu lagi. Di warung kopi, suara warga terbagi dua. Kalau saya sih tetap pilih Pak Jaya. Orangnya jujur, gak neko-neko, kata Pak Udin, seorang petani tua, sambil menyeruput kopi. Tapi lihat Pak Darto tuh, gerak cepat. Jalan di RT 4 udah dia bantu cor ulang. Gak nunggu jadi kepala desa, loh, sahut Pak Rudi, tetangganya. Namun, di balik perbincangan itu, rasa curiga mulai menyelimuti sebagian warga. Terlalu banyak gerakan diam-diam yang dilakukan tim sukses Pak Darto. Malam hari, beberapa warga mengaku didatangi orang tak dikenal yang membagikan amplop kosong dengan janji akan diisi nanti. Tidak ada yang bicara terang-terangan, tapi rumor soal politik uang sudah berembus kencang. Pak Jaya sendiri tetap tenang. Ia memilih mendekati warga dengan cara yang sederhana, hadir di setiap undangan warga, mendengarkan keluh kesah mereka, dan tidak menjanjikan apapun yang belum pasti. Di rumahnya yang sederhana, istrinya, Bu Ani, bertanya lirih, "Kamu yakin bisa menang dengan cara seperti ini, Mas?" Pak Jaya tersenyum kecil. "Aku lebih takut menang dengan cara kotor daripada kalah dengan cara yang benar." Di sisi lain, Pak Darto terlihat sibuk mengatur jadwal kampanye bersama timnya. Ia menggelar rapat tertutup hampir setiap malam. Kita harus pastikan suara aman. Kalau perlu, bikin mereka yakin tanpa harus pakai uang asli. Ucapnya dengan suara pelan namun penuh makna. Malam kian larut, dan ketegangan di desa Sukamaju terus meningkat. Tak ada yang tahu bahwa dalam waktu dekat, satu koper penuh uang akan mengubah arah cerita seluruh desa. Fajar baru saja menyingsing di desa Sukamaju. Kabut tipis masih menyelimuti jalanan, dan suara ayam berkokok bersahutan dari kejauhan. Di antara embun yang menempel di daun pisang dan bau tanah basah sisa hujan malam sebelumnya, Bu Ningsih, seorang ibu rumah tangga parubaya, tengah bersiap berangkat ke pasar untuk menjual hasil kebun kecilnya. Dengan mengenakan jaket tipis dan membawa keranjang anyaman, ia melangkah melewati gang sempit yang mengarah ke balai desa. Biasanya tak ada apa-apa di sana, paling hanya beberapa sepeda motor parkir. Tapi pagi itu,
Sesuatu menarik perhatiannya. Di dekat bangku panjang dari semen, persis di depan balai desa, tampak sebuah koper besar berwarna hitam, tergeletak begitu saja. Tak terkunci. Tak ada orang di sekitarnya. Dan yang paling membuat merinding, koper itu terbuka sedikit. Bu Ningsih mendekat dengan hati-hati, menoleh ke kiri dan kanan memastikan tak ada yang memperhatikannya. Rasa penasaran bercampur waspada. Ia jongkok dan menyibak penutup koper itu perlahan. Matanya membelalak. Uang. Tumpukan uang pecahan 100 ribuan. Dalam koper itu, uang disusun rapi dalam bundel, masing-masing dibungkus plastik bening. Jumlahnya, Bu Ningsih tak berani menghitung, tapi jelas ini jumlah yang sangat besar, lebih banyak dari uang yang pernah ia lihat seumur hidup. Ya Allah, ini uang siapa? Gumamnya lirih, gemetar. Dengan tergesa, ia menutup koper itu dan memutuskan tidak menyentuhnya lagi. Ia berlari kecil ke rumah Pak RT, Pak Hendra, yang untungnya belum berangkat kerja. Pak RT, saya nemu koper aneh. Isinya uang. Banyak banget. Teriak Bu Ningsih sambil terengah. Pak Hendra, yang sedang menyuapi anaknya sarapan, langsung berdiri. Uang? Di mana? Di depan balai desa. Saya lihat sendiri. Saya nggak pegang, Pak, tapi itu banyak. Rapi, kayak baru cetak. Tak lama kemudian, beberapa warga ikut berkumpul setelah mendengar kegaduhan. Pak Hendra memutuskan membawa beberapa orang dewasa ke lokasi. Sesampainya di sana, koper itu masih ada, tidak bergeser sedikit pun. Warga mulai berbisik-bisik. Sebagian merekam dengan ponsel. Sebagian lagi mencoba menerka dari mana asalnya. Jangan disentuh dulu. Kita panggil polisi, kata Pak Hendra tegas. Namun, bisik-bisik itu berubah menjadi riuh saat seseorang berkomentar. Ini pasti serangan fajar dari salah satu calon. Mau beli suara warga. Seketika, suasana jadi panas. Ada yang menuding ke Pak Darto. Ada juga yang mencurigai Pak Jaya. Isu mulai berputar, liar dan cepat, seperti api menyambar ilalang kering. Sementara itu, Pak Jaya yang mendengar kabar dari salah satu warga segera datang ke lokasi. Melihat koper itu, ia hanya bisa menggeleng pelan. Saya tidak tahu menahu soal ini, tapi kita harus tetap tenang dan serahkan ke pihak berwajib. Ucapnya mantap. Pak Hendra mengangguk dan segera menghubungi kantor polisi terdekat. Tak lama kemudian, suara sirene terdengar di kejauhan. Dan pagi yang tadinya tenang di desa Sukamaju, berubah menjadi awal dari sebuah badai politik yang tak terduga. Setelah penemuan koper berisi uang di depan balai desa, desa Sukamaju mendadak berubah menjadi lautan bisik-bisik dan kecurigaan. Belum genap pukul 8 pagi, kabar itu sudah menyebar ke seluruh penjuru desa, bukan hanya karena uangnya, tapi karena waktu dan tempat penemuannya. Ini pasti serangan fajar. Calon mana yang tega pakai cara beginian? Pak Darto tuh, banyak duitnya. Jangan-jangan dia. Jangan nuduh sembarangan. Bisa juga Pak Jaya, biar kelihatan polos. Komentar semacam itu berhamburan di warung, di pos ronda, bahkan di grup WhatsApp warga. Beberapa orang bahkan mulai membagikan foto koper itu, lengkap dengan tumpukan uang di dalamnya. Ada yang sengaja melebih-lebihkan jumlah uangnya, ada juga yang menyematkan narasi provokatif demi menaikkan tensi. Di tengah keramaian itu, Pak Darto terlihat tetap tenang. Ia datang ke lokasi dengan pakaian rapi, senyum tipis di wajahnya, dan beberapa orang dari tim sukses ikut mendampinginya. Saya ikut prihatin, ucap Pak Darto kepada warga. Tapi saya pastikan, ini bukan bagian dari tim saya. Jangan langsung menuduh tanpa bukti. Namun nada bicaranya terdengar terlalu siap, seperti orang yang sudah tahu bakal dituduh. Di sisi lain, Pak Jaya lebih memilih diam. Ia berdiri tak jauh dari kerumunan, memperhatikan reaksi warga, dan mencatat semuanya dalam hati. Ia tahu, bila ia ikut terbawa emosi,
maka yang terjadi hanyalah adu mulut tanpa ujung. Pak Hendra, sebagai ketua RT, mencoba menenangkan warga yang mulai terbelah. Warga sekalian, tolong tenang. Polisi sudah datang. Kita tunggu hasil penyelidikan. Jangan sampai desa kita rusak gara-gara fitnah dan prasangka. Ingat, pemilihan belum berlangsung. Jaga suasana tetap damai. Sementara itu, Pak Polisi Surya, petugas dari polsek setempat, segera mengambil alih lokasi. Ia memasang garis polisi di sekitar koper dan memerintahkan warga menjauh. Kami akan membawa koper ini untuk penyelidikan lebih lanjut. Kami minta semua warga tidak berspekulasi dulu. Kami akan periksa sidik jari, asal uang, dan dari mana koper ini ditinggalkan. Namun, tentu saja, penyelidikan butuh waktu. Dan di dunia warga desa, waktu adalah ruang bagi gosip tumbuh subur. Beberapa warga mulai mengingat kejadian-kejadian mencurigakan sebelumnya. Seorang laki-laki asing yang terlihat keliling malam hari. Ada warga yang menerima bingkisan misterius. Sebuah mobil hitam tanpa plat yang sempat berhenti di depan balai desa 3 hari lalu. Semua potongan kecil itu seakan menemukan kaitannya masing-masing, membentuk dugaan besar bahwa koper tersebut bukan hanya uang, tapi senjata politik. Dan yang paling disesalkan adalah, warga mulai kehilangan kepercayaan pada calon, pada pemilu, bahkan pada sesama. Di balik jendela rumahnya, Bu Ningsih hanya bisa gelisah. Ia tak menyangka, koper yang tadi pagi ia temukan kini telah mengguncang seluruh desanya. 1 koper, 1 pagi, tapi dampaknya seperti bom waktu yang mulai menghitung mundur. Hari berganti, tapi gejolak di desa Sukamaju tak kunjung reda. Penemuan koper misterius masih menjadi topik utama di setiap obrolan warga. Namun yang lebih mengkhawatirkan, kini arah pembicaraan mulai tajam mengarah ke satu nama, Pak Jaya. Apa nggak aneh? Biasanya yang sok-sok jujur itu yang paling licik. Celetuk seseorang di warung Buarti. Bener tuh, bisa jadi koper itu ditaruh biar kesannya serangan fajar, tapi dari dia sendiri, timpal yang lain. Strategi playing victim, biar kelihatan suci. Cerdas juga sih. Tanpa bukti, tanpa fakta, opini-opini liar itu berkembang cepat. Apalagi setelah seseorang membagikan tangkapan layar sebuah pesan singkat dari nomor tak dikenal yang menyebut bahwa Pak J sedang panik karena koper ketahuan. Meskipun tidak jelas siapa pengirimnya, pesan itu menyebar luas di grup WhatsApp RT, seolah menjadi bahan bakar tambahan. Pak Jaya pun mulai merasakan tekanan. Di rumahnya, beberapa orang simpatisan datang menanyakan kebenaran isu tersebut. Pak, mohon maaf, warga mulai ragu. Kalau memang bukan dari Bapak, tolong kasih penjelasan yang tegas, kata Pak Bambang, salah satu pendukung awalnya. Pak Jaya menarik napas panjang. Saya tidak tahu siapa yang menyebarkan uang itu. Saya bahkan tidak pernah menyuruh siapapun menyentuh koper itu. Saya percaya pada cara yang bersih. Tapi saya juga tahu, fitnah seperti ini biasa terjadi kalau kita mulai dianggap ancaman. Istrinya, Bu Ani, mulai khawatir. Malam itu, ia duduk di samping suaminya yang termenung di beranda. Mas, gimana kalau mereka percaya? Gimana kalau orang mulai berpaling? Pak Jaya menatap langit gelap. Kalau kepercayaan mereka bisa hilang hanya karena isu tanpa bukti, berarti tugas kita belum selesai. Aku nggak bisa melawan fitnah dengan fitnah. Aku akan lawan dengan bukti dan sikap. Sementara itu, tim sukses Pak Darto mulai bergerak lebih aktif di lapangan. Mereka tak secara langsung menuduh, tapi menyebarkan cerita-cerita abu-abu yang mengarahkan kecurigaan ke Pak Jaya. Katanya dulu waktu Pak Jaya masih ngajar, dia pernah kena masalah keuangan sekolah. Dia kelihatan tenang banget, kayak orang yang udah siap skenario, kan? Fitnah itu bekerja pelan, tapi pasti, kepercayaan warga mulai goyah. Bahkan Pak Hendra, ketua RT yang semula netral, mulai ragu. Namun,
Pada saat yang sama, penyelidikan polisi mulai menunjukkan arah. Mereka menemukan sidik jari yang bukan milik warga desa di koper tersebut. Dan uang yang ditemukan tampak mencurigakan. Ada kejanggalan dalam cetakan dan teksturnya. Tapi hasil penyelidikan belum diumumkan. Dan sebelum fakta keluar, opini yang terbentuk lebih dulu seringkali lebih mematikan. Pak Jaya tahu, ia sedang berjalan di atas tali tipis. Satu langkah salah saja, dan segalanya bisa runtuh. Tapi ia memilih tetap berdiri tegak, karena di tengah badai fitnah, diam bukan berarti kalah, dan tenang bukan berarti menyerah. 2 hari setelah isu fitnah merebak, suasana di Desa Sukamaju makin panas. Masyarakat mulai bersikap dingin kepada Pak Jaya. Ada yang tak lagi menyapanya di jalan, ada pula yang mencabut spanduk dukungannya. Beberapa tokoh warga bahkan mulai mendukung Pak Darto secara terang-terangan. Namun, Pak Jaya tidak tinggal diam. Pagi itu, ditemani istrinya dan 2 orang warga yang masih setia, ia mendatangi polsek terdekat. Tujuannya jelas, membersihkan nama baiknya. Saya, Jaya Pratama, calon kepala desa Sukamaju, datang hari ini untuk secara resmi membantah semua tuduhan terkait uang dalam koper yang ditemukan warga. Saya juga meminta pihak kepolisian menyelidiki kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Katanya tegas di depan petugas jaga dan wartawan lokal yang kebetulan hadir. Pak Surya, petugas yang menangani kasus tersebut, menerima laporan dengan serius. Ia mempersilakan Pak Jaya menandatangani berita acara penolakan tuduhan dan permintaan penyelidikan khusus. Kami sedang menelusuri asal-usul uang tersebut. Sejauh ini, koper tidak menunjukkan keterkaitan langsung dengan Bapak, maupun dengan warga desa manapun. Bahkan, kami menemukan indikasi bahwa uang itu bukan asli, kata Pak Surya dengan nada serius. Pak Jaya menatap polisi itu dalam-dalam. Saya tidak peduli siapa pelakunya, Pak. Yang saya mau hanyalah kebenaran. Nama saya, nama keluarga saya, dan kepercayaan warga yang saya bangun bertahun-tahun, jangan dibiarkan hancur oleh fitnah. Usai dari kantor polisi, Pak Jaya langsung mengadakan pernyataan terbuka di depan balai desa, di hadapan puluhan warga yang datang dengan rasa penasaran. Saya berdiri di sini bukan untuk mencari pembenaran, tapi untuk menyatakan kebenaran. Saya tidak pernah menyuruh siapapun menyebar uang, apalagi uang palsu. Jika ada bukti bahwa saya bersalah, saya siap mundur dari pencalonan. Tapi jika tidak, saya minta kita semua menahan diri dan tidak menghakimi sebelum ada keputusan dari pihak berwenang. Suaranya tenang, tapi menggetarkan. Beberapa warga yang awalnya ragu mulai menunduk. Beberapa yang lain mulai berpikir ulang. Perlahan, suara dia mulai mengimbangi riuhnya fitnah. Namun di balik semua itu, di sebuah rumah besar yang tertutup rapat, Pak Darto tengah duduk bersama 2 orang tim suksesnya. Dia mulai melawan, gumamnya pelan sambil menyulut rokok. Tenang, Pak, rencana berikutnya sudah jalan. Kita lihat saja siapa yang kuat bertahan. Apa yang tidak diketahui Pak Jaya adalah bahwa ini baru permulaan. Dan di balik koper misterius itu, tersembunyi rencana politik yang jauh lebih kotor dari sekadar uang palsu. Sore itu, Pak Surya, penyidik senior dari Polsek Sukamaju, kembali ke lokasi ditemukannya koper bersama 2 anggota timnya. Meski koper telah diamankan di kantor polisi, ia ingin memeriksa ulang TKP, tempat kejadian perkara, untuk memastikan apakah ada jejak yang terlewat. Di bawah cahaya matahari yang mulai redup, ia berdiri tepat di depan balai desa, tempat Buningsih pertama kali menemukan koper itu. Tempat ini terbuka, mudah diakses. Bisa saja koper itu ditaruh dini hari, ujar Pak Surya sambil memperhatikan sekeliling. Anggota timnya memasang perimeter sementara dan mulai mendokumentasikan area dengan foto dan mencatat posisi detail berdasarkan keterangan warga. Tak jauh dari tempat koper ditemukan, bekas tapak ban mobil terlihat samar di tanah becek. Cukup besar, seperti milik mobil SUV. Catat pola tapaknya.
Nanti kita cocokkan dengan kendaraan yang melintas semalam, perintah Pak Surya. Setelah memastikan lokasi bersih, Pak Surya kembali ke kantor untuk memeriksa isi koper secara detail. Ia mengenakan sarung tangan karet dan membuka koper dengan hati-hati. Di dalamnya, masih tersusun rapi bundelan uang pecahan 100 ribuan. Tapi dari awal, Pak Surya sudah merasa ada yang aneh. "Lihat ini," katanya pada salah satu timnya. Warna merahnya terlalu mencolok. Serat kertasnya juga nggak seperti uang asli. Tim forensik lokal segera melakukan tes cepat menggunakan lampu ultraviolet dan detektor uang palsu. Hasilnya memperkuat kecurigaan. Tanda centang tebal tidak ada benang pengaman. Tanda centang tebal gambar hologram tidak berubah saat dilihat dari sudut berbeda. Tanda centang tebal cetakan terlalu rata. Tanda centang tebal nomor seri identik di hampir semua lembaran. "Ini bukan uang asli," ucap Pak Surya dengan nada datar tapi tegas. "Ini uang palsu, dicetak massal, dan disusun untuk terlihat meyakinkan." Lebih dari sekadar penemuan kriminal biasa, Pak Surya mulai menyadari bahwa koper ini bukan hanya alat sogokan, tapi juga alat jebakan. Seseorang berniat membuatnya ditemukan. Seseorang ingin warga tahu, dan siapapun yang melakukannya, tahu betul bahwa satu koper uang palsu bisa menghancurkan reputasi lawan tanpa perlu mengeluarkan uang asli 1 rupiah pun. Malam itu, Pak Surya membuat laporan awal dan langsung menyampaikannya ke atasannya di Polres. "Pak, kami curiga ini bukan sekadar pelanggaran pemilu biasa. Ada potensi pemalsuan uang dalam skala besar, dan motif politik yang kuat." Polisi mulai menyelidiki jejak sidik jari di koper. Hasil awal menunjukkan 2 sidik jari asing yang tidak terdaftar dalam basis data warga desa. Selain itu, dari hasil penyisiran kamera pengawas minimarket dekat lokasi, terekam mobil hitam mencurigakan yang berhenti sebentar di depan balai desa pukul 3.18 dini hari. "Cari pemilik mobil itu. Periksa plat nomor. Kita dekati kasus ini pelan-pelan. Tapi pastikan satu hal, jangan bocorkan hasil ini ke publik dulu," kata Pak Surya. Namun di luar kantor polisi, isu terus berkembang. Warga belum tahu uang itu palsu. Fitnah masih bergulir. Dan si penyebar uang palsu masih bebas. Mungkin sedang menonton semuanya dengan senyum puas. Keesokan harinya, Desa Sukamaju kembali diguncang kabar mengejutkan. Polisi secara resmi mengumumkan hasil pemeriksaan koper misterius yang sempat membuat heboh warga beberapa hari terakhir. Dalam konferensi pers sederhana di halaman Polsek, Pak Surya berdiri di depan puluhan warga dan wartawan lokal. "Setelah melalui uji laboratorium dan pemeriksaan forensik, kami nyatakan bahwa seluruh uang dalam koper yang ditemukan adalah uang palsu. Tidak ada satu lembar pun yang asli," tegasnya. Suara warga langsung ramai, sebagian terkejut, sebagian lagi justru terlihat bingung. "Uang palsu? Berarti ini bukan suap, tapi jebakan. Siapa yang tega mainin kita begini?" Pak Surya melanjutkan. "Motif kuat dalam kasus ini adalah upaya manipulasi opini publik. Uang palsu sengaja disebar untuk menciptakan kesan bahwa ada praktik politik uang. Kami juga menemukan sidik jari asing dan petunjuk kendaraan tak dikenal yang berkaitan dengan peristiwa ini. Penyidikan sedang kami perluas." Di tengah kerumunan, wajah Pak Jaya tampak lega, namun tidak sepenuhnya tenang. Isu bahwa ia pelaku serangan Fajar memang telah terpatahkan, tapi kerusakan sudah telanjur terjadi. Nama baiknya tercoreng di tengah kampanye yang seharusnya bersih. Warga pun terbelah dalam menanggapi kabar ini. "Wah, berarti Pak Jaya difitnah beneran ya? Tapi kenapa harus uang palsu? Siapa yang mau ngelakuin hal sehina itu? Pak Darto kah? Atau orang luar?" Sementara itu, Pak Darto justru bersikap seolah tak peduli. Saat diminta tanggapan oleh wartawan, ia hanya menjawab datar, "Biarlah polisi bekerja. Yang penting, saya tidak merasa terlibat. Dan saya harap warga tetap fokus pada masa depan desa, bukan pada drama." Namun,
Beberapa warga mulai curiga. Mereka merasa ada sesuatu yang janggal dari sikap tenangnya. Terlalu tenang. Di sisi lain, berita uang palsu ini menyebar cepat keluar desa. Bahkan stasiun radio kabupaten dan media online lokal mulai mengangkat cerita koper uang palsu menjelang Pilkades, siapa dalangnya, sebagai topik hangat. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, Pak Ridwan, langsung mengadakan rapat darurat. Kita tidak bisa mengabaikan ini. Jika terbukti ada salah satu calon terlibat, maka sanksi bisa berupa diskualifikasi. Tapi kita tunggu hasil penyidikan dulu. Kini, warga tidak hanya resah, tapi juga waspada. Siapapun pelakunya, ia telah memainkan permainan berbahaya, mencampur racun politik dengan kriminalitas. Dan yang lebih mengerikan, jika ia berhasil sekali tanpa ketahuan, mungkin ini bukan pertama dan bukan terakhir kalinya. Setelah pengumuman resmi bahwa uang dalam koper adalah palsu, suasana desa Sukamaju berubah drastis. Kebingungan dan kemarahan mulai mewarnai percakapan warga. Di warung kopi milik Buarti, yang biasanya ramai dengan tawa ringan dan obrolan santai, kini hanya terdengar suara berat penuh prasangka. Jadi, maksudnya kita ini dijebak. Kalau uang itu palsu, berarti bukan suap, tapi lebih kayak sandiwara. Siapa sih yang sejahat itu? Ngelabui satu desa cuma demi menang pemilihan kepala desa. Warga yang sebelumnya terpolarisasi antara pendukung Pak Jaya dan Pak Darto mulai merasa jadi korban skenario politik kotor. Mereka sadar bahwa koper itu bukan sekadar barang temuan, tapi bagian dari permainan besar yang sengaja dirancang untuk memecah belah. Di rumah-rumah, di ladang, di pos ronda, semua membicarakan hal yang sama. Siapa yang meletakkan koper itu? Apa tujuan sebenarnya? Dan kenapa memilih uang palsu, bukan uang asli? Ketua RT, Pak Hendra, mengumpulkan warga di balai desa malam harinya. Ia berdiri di hadapan lebih dari 50 orang yang datang dengan wajah tegang. Kita semua sudah dibodohi. Ini bukan lagi soal siapa yang menang atau kalah. Ini soal harga diri desa kita, ujarnya dengan suara lantang. Kalau pelakunya dari luar, berarti ada yang ingin merusak pemilihan ini. Tapi kalau dari dalam, maka kita punya pengkhianat di antara kita sendiri. Perkataan itu membuat suasana balai desa mendadak sunyi. Semua saling pandang. Beberapa menoleh ke arah tim sukses Pak Jaya, beberapa lainnya melirik ke kelompok pendukung Pak Darto. Ketegangan yang semula hanya berupa gosip, kini berubah jadi kecurigaan terbuka. Sementara itu, di rumahnya, Bu Ningsih, si penemu koper, mulai merasa tidak nyaman. Ia sempat dipuji, disangka berjasa, tapi sekarang orang-orang mulai menghindar, seolah mencurigainya ikut terlibat. Saya cuma nemu, kok jadi serba salah, keluhnya pada suaminya. Sudahlah, B. Biar polisi yang urus. Tapi kamu harus hati-hati. Jangan sampai ada yang nuduh tanpa alasan. Di tengah kekacauan itu, Pak Jaya masih memilih diam. Ia tahu situasinya belum aman. Meski namanya mulai dibersihkan, pelaku belum tertangkap, dan selama itu, fitnah bisa kapan saja kembali. Sebaliknya, Pak Darto tetap tenang, bahkan terlalu tenang. Ia mulai mengatur ulang strategi kampanyenya, menonjolkan program-program populis dan menjauhi isu koper. Biarkan orang lupa, katanya pada salah satu timnya. Kalau kita terus bicara soal koper, warga akan ingat. Tapi kalau kita bicara soal jalan rusak dan pupuk mahal, mereka akan kembali ke masalah nyata. Tapi yang ia tidak perhitungkan adalah, warga Sukamaju mungkin bingung dan marah, tapi mereka bukan bodoh. Mereka mulai bertanya-tanya dan mencari sendiri kebenaran yang belum terungkap. Dan kebenaran itu, cepat atau lambat, akan muncul ke permukaan. 1 pekan setelah koper berisi uang palsu ditemukan, penyelidikan oleh Pak Surya dan timnya mulai membuahkan hasil yang mengejutkan. Setelah menelusuri jejak sidik jari dan rekaman CCTV dari minimarket serta perbatasan desa,
Mereka berhasil mengidentifikasi mobil SUV hitam yang terekam berhenti di dekat balai desa pukul 3 dini hari. Mobil tersebut ternyata milik seseorang bernama Rudi Saputra, mantan sopir pribadi sekaligus orang kepercayaan Pak Darto selama kampanye. Nama ini muncul 2 kali, Pak, ujar seorang penyidik kepada Pak Surya sambil menunjukkan hasil penelusuran. Dia juga terdeteksi pernah bertransaksi daring dengan akun e-commerce mencurigakan, yang kami curigai menjual uang palsu berkedok properti film. Tak menunggu lama, polisi langsung mendatangi rumah kontrakan Rudi di pinggiran desa. Di sana mereka menemukan sejumlah barang bukti, termasuk sisa bundelan uang palsu, sarung tangan lateks, dan nota transfer senilai 5 juta rupiah kepada akun anonim dengan keterangan Prince Sample. Saat diinterogasi, Rudi awalnya mengelak. Namun ketika diperlihatkan bukti CCTV, sidik jari, dan transaksi keuangan, ia mulai gelisah. Pak, saya cuma disuruh antar koper, saya nggak tahu isinya uang palsu, katanya gugup. Disuruh siapa? Desak Pak Surya. Saya disuruh bantu tim sukses. Tapi saya nggak tahu siapa yang nyuruh langsung. Saya cuma dikasih amplop dan petunjuk lewat pesan suara. Namun penyidik tak mudah dibodohi. Dari ponsel Rudi yang berhasil diretas, mereka menemukan pesan suara yang dihapus, tetapi berhasil dipulihkan. Suara dalam rekaman itu terdengar jelas. Ruth, taruh koper itu jam 3 pagi di depan balai desa. Pastikan gak ada yang lihat. Setelah itu, langsung pulang. Jangan tanya-tanya. Semua udah diatur. Suara itu mirip dengan salah satu anggota inti tim sukses Pak Darto. Malam itu juga, polisi langsung memanggil orang yang diduga pengirim pesan suara, Herman, koordinator lapangan kampanye Pak Darto. Berita penangkapan Rudi dan pemanggilan Herman menyebar cepat di desa. Warga yang tadinya bingung kini mulai menyusun potongan-potongan kejadian. Berarti bukan Pak Jaya dong yang nyogok. Kalau ini terbukti, Pak Darto bisa didiskualifikasi. Jangan-jangan ini semua sudah diatur sejak awal buat jatuhin Pak Jaya. Sementara itu, Pak Darto mulai gelisah. Ia memanggil Herman secara pribadi sebelum penyidik datang. Kau yakin gak akan ke bawah? Herman menunduk. Selama gak ada yang buka suara, kita aman. Tapi kalau Rudi bocor. Pak Darto menatap tajam. Kalau dia bocor, kau tahu apa yang harus dilakukan. Namun ia tak sadar, satu kesalahan kecil telah dilakukan. Koper itu diletakkan terlalu rapi dan terlalu terbuka, seolah memang dimaksudkan untuk ditemukan. Dan itulah yang justru membuka jalur kecurigaan lebih luas. Polisi kini semakin yakin, ini bukan sekadar peredaran uang palsu, tapi bagian dari strategi politik kotor untuk menjatuhkan lawan dengan cara memfitnah. Dan meskipun mereka belum bisa menangkap otak di balik semua ini, lingkaran sudah mulai mengecil. Beberapa hari setelah pemanggilan Herman oleh polisi, suasana di desa Sukamaju mulai berubah drastis. Pak Darto, yang biasanya percaya diri dan santai, kini terlihat gelisah. Senyum lebarnya mulai memudar. Tatapannya sering kosong dan tampak menghindari tatapan warga serta wartawan yang semakin penasaran. Di sela-sela kegiatannya, Pak Darto mulai membatasi pertemuan dengan pendukung dan media. Setiap kali ditanya soal perkembangan kasus, ia hanya menjawab singkat dan mengalihkan pembicaraan. Saya fokus kerja untuk warga. Isu-isu itu biar polisi yang urus, katanya tanpa semangat. Namun, di balik kata-katanya, ketakutan mulai merayapi pikirannya. Di rumahnya yang megah, Pak Darto duduk termenung sambil memegang ponsel. Pesan-pesan masuk dari tim suksesnya membanjiri layar. Sebagian berisi laporan tentang kemajuan penyelidikan dan potensi kebocoran informasi. Kita harus cepat menyelesaikan ini sebelum jadi bom waktu, pikirnya. Ia tahu bahwa semakin lama masalah ini menggantung, dukungan warga bisa makin pudar. Apalagi jika bukti kuat mulai mengarah ke dirinya. Untuk menjaga jarak, Pak Darto juga mulai menghindari pertemuan terbuka. Acara kampanye yang seharusnya dihadiri banyak warga,
Mulai ia batalkan dengan alasan kesehatan dan jadwal mendadak. Beberapa warga yang bertemu dengannya merasakan perubahan. Pak Darto yang dulu ramah dan mudah diajak bicara kini terkesan dingin dan tertutup. Di sisi lain, tim sukses Pak Darto berusaha keras mengalihkan isu dengan memperbanyak program sosial dan membagikan bantuan kecil-kecilan ke beberapa keluarga kurang mampu. Tapi usaha itu tidak banyak membantu. Warga mulai bertanya-tanya, kenapa Pak Darto tiba-tiba seperti ini? Apakah benar ada sesuatu yang disembunyikan? Tak hanya warga, para wartawan lokal juga semakin mendesak dengan berbagai pertanyaan. Sementara itu, di kantor polisi, Pak Surya dan timnya terus menekan keterangan dari Herman dan Rudi. Meski keduanya saling lempar tanggung jawab, polisi yakin satu hal, kasus ini akan menguak siapa sebenarnya dalang dibalik politik uang palsu itu. Dan di malam yang sunyi, Pak Darto termenung. Ia sadar, jebakan yang ia buat untuk menjatuhkan lawan kini berbalik mengurung dirinya. Kalau ini sampai bocor ke publik, saya habis, gumamnya pelan. Tangan gemetar menatap layar ponsel yang terus bergetar, membawa kabar buruk satu demi satu. Hari itu suasana di kantor polisi semakin tegang. Setelah berjam-jam diperiksa, Rudi Saputra akhirnya menyerah. Ia duduk dengan kepala tertunduk, menatap lantai beton dingin di ruang interogasi. Suaranya bergetar ketika mulai berbicara. Semua ini memang rencana dari Pak Darto, ujarnya lirih. Pak Darto yang menyuruh saya antar koper itu. Dia bilang supaya uang palsu itu disebar agar Pak Jaya dicap curang, supaya suara bisa berbalik. Penyidik yang mendengar pengakuan itu terdiam sejenak, lalu mencatat dengan cepat. Pengakuan Rudi mengubah arah kasus dari sekadar temuan uang palsu menjadi bukti konspirasi politik yang melibatkan calon kepala desa. Tidak hanya itu, Rudi juga menyebut nama lain. Waktu itu saya dapat perintah lewat pesan suara dari Herman. Tapi Herman bilang semua ini perintah langsung dari Pak Darto. Dia juga yang ngatur segala sesuatu di balik layar. Sementara itu, di luar kantor polisi, suasana desa semakin panas. Warga mulai bersuara lebih lantang, menuntut agar kasus ini diusut tuntas tanpa pandang bulu. Berita pengakuan Rudi menyebar cepat dan menjadi viral di media sosial. Banyak yang mengecam tindakan yang sudah merusak nama baik pemilihan kepala desa yang seharusnya berjalan jujur. Di tengah sorotan publik yang semakin besar, Pak Darto mulai sulit bersembunyi. Beberapa pendukungnya mulai mundur pelan-pelan, takut ikut terbawa arus negatif. Polisi segera menjadwalkan pemanggilan resmi terhadap Pak Darto untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Namun, sebelum itu terjadi, suasana di desa semakin tidak kondusif. Orang-orang mulai saling curiga. Perpecahan antara pendukung Pak Jaya dan Pak Darto makin tajam. Dan di balik semua itu, satu pertanyaan mengganjal. Apakah Pak Darto benar-benar otak di balik semua ini? Ataukah ada pihak lain yang memanfaatkan situasi demi keuntungan sendiri? Hari itu, suasana desa Sukamaju kembali memanas. Setelah pengakuan Rudi membuka babak baru dalam penyelidikan, polisi mendapatkan bukti-bukti tambahan yang semakin memperkuat dugaan keterlibatan Pak Darto dalam penyebaran uang palsu. Pak Surya dan timnya telah mengumpulkan beberapa barang bukti krusial. Rekaman percakapan chat yang menunjukkan koordinasi antara Pak Darto, Herman, dan Rudi terkait penyebaran uang palsu. Pesan suara yang diperoleh dari ponsel Rudi berisi instruksi rinci dari Pak Darto. Bukti fisik berupa uang palsu tambahan yang disita dari gudang kecil milik salah satu anggota tim sukses Pak Darto. Dengan bukti-bukti ini, polisi tak ragu mengambil langkah tegas. Di pagi yang cerah, beberapa anggota polisi mendatangi rumah Pak Darto. Dengan sopan, namun tegas, mereka menyampaikan surat penangkapan. Pak Darto yang awalnya mencoba mengelak dan membantah, akhirnya tak kuasa menahan bukti yang sudah dikumpulkan. Wajahnya berubah pucat saat polisi membacakan hak-haknya dan memborgolnya. Ini bukan hanya soal politik, Pak Darto, ujar Pak Surya dengan suara serius. Ini soal hukum dan keadilan bagi warga desa Sukamaju.
Penangkapan itu disaksikan oleh banyak warga yang berkumpul di sekitar rumah Pak Darto. Mereka menatap dengan campuran rasa lega dan sedih. Lega karena keadilan mulai ditegakkan. Sedih karena sosok yang mereka kenal kini menjadi tersangka. Berita penangkapan menyebar cepat, membuat suasana kampanye yang sudah panas menjadi semakin dramatis. Di kantor polisi, Pak Darto menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Semua bukti dihadirkan di hadapannya, dan semakin jelas bahwa kasus politik uang palsu ini adalah strategi terencana untuk memenangkan Pilkades dengan cara curang. Namun, Pak Darto tetap membantah sebagian tuduhan, berusaha mencari celah pembelaan. Tapi kini, cerita yang sudah lama disembunyikan mulai terbuka. Warga Sukamaju menunggu dengan harap agar proses hukum berjalan adil dan tidak ada lagi politik kotor yang merusak masa depan desa mereka. Setelah penangkapan Pak Darto, suasana desa Sukamaju mulai sedikit mereda. Namun, warga masih butuh kepastian dan penjelasan resmi agar rasa was-was dan ketegangan yang membayangi bisa hilang. Di Balai Desa, Pak Surya mengadakan konferensi pers terbuka yang dihadiri oleh warga, tokoh masyarakat, dan media lokal. Dengan tegas, ia menyampaikan hasil penyelidikan yang sudah rampung sebagian besar. Warga desa Sukamaju, kami telah menangkap dan menahan tersangka yang terbukti terlibat dalam kasus penyebaran uang palsu menjelang Pilkades, kata Pak Surya. Kami pastikan proses hukum akan berjalan transparan dan adil. Tidak ada yang kebal hukum di desa ini. Setelah itu, giliran Pak Jaya, calon kepala desa yang selama ini menjadi korban fitnah, memberikan klarifikasi dan permintaan maaf atas ketegangan yang terjadi. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan warga yang terus percaya pada saya, ujar Pak Jaya dengan suara tenang. Saya juga meminta maaf atas semua kegaduhan yang terjadi. Saya berharap Pilkades ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, agar pemilihan berjalan dengan jujur dan damai. Warga yang hadir menyambut pernyataan itu dengan tepuk tangan. Banyak dari mereka merasa lega dan optimis bahwa kondisi desa akan kembali normal. Di sela-sela pertemuan, beberapa tokoh masyarakat mengingatkan agar kedepannya semua pihak menjaga sikap dan menahan diri dari tindakan yang bisa memecah belah. Desa ini milik kita bersama. Jangan sampai kita hancurkan karena kepentingan sesaat, ujar Pak Hendra, Ketua RT. Suasana yang sebelumnya tegang mulai mencair, dan harapan baru muncul di hati warga desa Sukamaju. Meski geger dengan kasus uang palsu dan penangkapan Pak Darto, Pilkades di desa Sukamaju tetap berjalan sesuai jadwal. Warga datang ke TPS dengan antusias, membawa harapan baru untuk masa depan desa mereka. Namun, suasana kali ini berbeda. Warga lebih waspada dan kritis terhadap setiap bentuk politik uang yang mungkin mencoba muncul kembali. Di TPS, para panitia pemilihan dengan sigap mengawasi proses pemungutan suara. Mereka memastikan tidak ada kecurangan atau penyebaran uang yang mencurigakan. Pak Jaya, yang kini menjadi calon tunggal setelah penarikan diri Pak Darto, tetap menghimbau warga agar memilih dengan hati nurani, bukan karena iming-iming materi. Ini adalah momen penting bagi kita semua. Jangan biarkan politik uang merusak suara kita, ujarnya dalam pidato singkat di depan warga. Warga pun merespons dengan positif. Beberapa tokoh muda desa bahkan mengorganisir patroli pemantau di sekitar TPS untuk memastikan Pilkades berlangsung adil dan transparan. Hari itu, suasana desa Sukamaju dipenuhi dengan semangat demokrasi yang sejati. Anak-anak bermain di halaman, para ibu saling berbincang sambil mengawasi anak-anak, dan para bapak berdiskusi soal masa depan desa tanpa rasa curiga berlebihan. Setelah penghitungan suara selesai, hasilnya diumumkan dengan lancar. Pak Jaya terpilih sebagai kepala desa dengan suara mayoritas yang meyakinkan. Warga bersorak dan merayakan kemenangan bukan hanya seorang calon, tapi juga kemenangan atas kecurangan dan tipu muslihat yang pernah mengganggu ketentraman mereka. Suasana desa Sukamaju pagi itu dipenuhi semangat dan harapan baru. Setelah rangkaian kisah penuh drama, kini saatnya pesta demokrasi yang murni dan bersih.
Pak Jaya diumumkan secara resmi sebagai kepala desa terpilih dengan suara terbanyak. Warga menyambut pengumuman itu dengan sorak-sorai dan tepuk tangan meriah. "Kemenangan ini bukan hanya milik saya, tapi milik kita semua," ujar Pak Jaya dengan senyum tulus di hadapan kerumunan warga. Ini adalah simbol bahwa kebenaran dan kejujuran akan selalu menang, meskipun cobaan dan rintangan menghadang. Masyarakat Desa Sukamaju merasakan lega yang dalam. Mereka tahu, pilkades kali ini bukan hanya soal siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana mereka berhasil menjaga desa dari praktik kotor dan ketidakadilan. Para tokoh masyarakat dan pemuda desa sepakat untuk terus menjaga integritas dan menolak segala bentuk politik uang di masa depan. Pak Jaya pun berjanji untuk memimpin dengan adil dan melayani seluruh warga tanpa pilih kasih. Ia akan berusaha membangun desa lebih maju dan harmonis, menjauhkan diri dari konflik dan fitnah yang pernah menghantui. Dengan rasa optimis dan penuh semangat, Desa Sukamaju melangkah ke masa depan yang lebih cerah, dipandu oleh kepala desa yang terpilih secara bersih dan penuh kepercayaan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Kalau kalian suka cerita seperti ini dan ingin terus update dengan kisah-kisah menarik lainnya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi. Ya, komentar dan like kalian sangat berarti buat saya supaya bisa terus bikin konten yang seru dan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan jaga integritas dimanapun kalian berada.